Ikhlas Desa Ibrahimundar, para jamaah hadirin dan hadirat bapak-bapak ibu sekalian yang telah berhadir dalam Masjid Al-Ikhlas ini untuk mengikuti kajian tentang agama, di mana menurut jadwal seharusnya yang mengisi adalah Al-Ustaz dan Guru kita Jamus Lampuan, Magister Hukum Islam. Berhubung beliau punya urusan keluarga, sehingga kajian malam ini kita gantikan dengan kajian tafsir bersama Al-Ustaz Endi Hasan Siregar, Sarjana Hukum Islam. Dan kajian yang telah kita kaji sebelumnya sampailah sudah pada surah ke-76 Al-Insan ayat yang ke-12. Dan insyaallah malam ini kita lanjutkan ayat 13 sampai berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muttaqiina fiha 'alal ara'ik la yarawna fiha syamsan wa la zamharira. Di sana mereka duduk bersandar di atas tipar. Di sana mereka tidak melihat atau merasakan teriknya matahari dan tidak pula dingin yang berlebihan. Wa daniyatan 'alaihim zinaluha wa dhullilat qutufuha taslila. Dan naungan atau pepohonannya dekat di atas mereka dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya. Wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarir. Dan kepada mereka dihidangkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal, qawarir min fiddatin qaddaruha taqdir. Kristal yang jernih terbuat dari perak, mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, inilah gambaran kehidupan di negeri surga, di mana orang-orang yang sabar yang Allah sebutkan pada ayat sebelumnya, mereka mendapatkan surga karena sebagai buah dari kesabaran mereka itu sendiri. Di dalam surga mereka akan makan di atas tipar atau di atas tempat tidur atau di atas tempat peristirahatan mereka. Oleh sebab itu, sebahagian para ulama memahami bahwa kita tidak boleh makan di atas tempat tidur, karena itu adalah perlakuan di negeri surga. Ditambah lagi tidak boleh makan dengan bertelekan. Telekan itu maksudnya dengan bertumpu pada sikunya, baik kanan maupun kiri, sambil miring, memberikan badan. Laksana kehidupan para raja dan kaisar-kaisar itu cara makan terlarang. Dilarang maksudnya bukan berarti haram, tapi tidak beretika. Misal kalau ada orang makan di atas tiparnya, di atas tempat tidurnya, apakah dia berdosa? Tidak. Tapi ketika dilarang oleh para ulama, ada efek samping dari pelarangan itu. Misal kalau orang sakit di rumah sakit, biasanya tertidur di depannya, di tempat tidurnya, di antara makanan dan minuman, di situlah dia makan dan minum. Itu tidak berdosa. Tapi kalau kondisi normal itu terlarang. Makan dengan bertelekan juga sama. Maksudnya dengan memiringkan badan ke kanan atau ke kiri sambil bertumpu pada sikunya. Misalnya siku kiri, lalu tangan kanannya yang mengambil makanan, itu terlarang. Bukan berarti berdosa, tapi beda lagi adab dan etika. Sehingga kita di daerah Mandailing ini diajari adab-adab makan
dengan duduk sopan, atau jangan mengangkat kaki di atas makanan, jangan melangkahi makanan, jangan duduk di atas bantal. Larangan-larangan itu adalah sebagai adab, etika maupun akhlak. Nah, di surga tidak ada larangan seperti itu. Semua orang yang di surga itu makan di atas tipatnya, di mana mereka beristirahat, pohon yang Allah dekatkan. Bahkan ketika penduduk surga itu punya niat untuk makan, misal buah tertentu, buah itu datang mendekatinya, lalu mudah untuk dipetik. Ternyata Bapak sekalian, bagi kita masyarakat yang tinggal di pedesaan, orang yang sabar, orang yang mendapatkan surga, atau orang yang takwa yang mendapatkan surga, ternyata gambaran kehidupan di surga itu adalah kehidupan seperti petani. Tapi jangan kita bayangkan kehidupan petani di dunia dengan di surga sama. Maksudnya kan kehidupan surga, di dalam surga itu diceritakan ada kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Memang kebun sawah yang paling mahal, berharga dan bernilai adalah ada kebun, kemudian ada airnya, ada sumber airnya. Kan jadi kebanggaan bermangga di suku di sekian hektar, ada urai tomat-tomat, kan mudah tadi kan lebih mudah mendapatkan air. Artinya kan Allah gambarkan kehidupan itu seperti kehidupan kita, kehidupan petani. Yang diceritakan adalah makanan, buah-buahan, apa yang kita inginkan, perhiasan, gelas-gelas yang mangkuk-mangkuknya terbuat dari perak, terbuat dari piala-piala kristal. Maka hukum bagi kita di dunia tidak boleh menggunakan bejana dari emas dan perak. Dan ada mungkin orang kayanya sangat kaya, saking kayanya dia membuat piringnya dari emas, cangkirnya dari emas, maka hukum itu menjadi hukum yang haram. Bukan hanya terlarang, tapi itu haram memakai bejana terbuat dari emas. Kalau hanya sebagai panjangan silakan, karena itu adalah perhiasan. Misalkan ada cangkir kecil terbuat dari emas, dibuat dalam lemari kaca, lalu dijadikan sebagai hiasan boleh, tapi jangan pernah digunakan untuk minum. Karena kehidupan di surga adalah memakai perhiasan emas, memakai perak, memakai kristal. Maka di dunia tak boleh kita meniru-niru. Dan ini juga dijalankan atau digilirkan. Maksudnya kita duduk di dalam surga itu di atas tipan masing-masing, sementara air itu digilirkan, dialirkan tanpa perlu kita berdiri atau sibuk repot untuk mengambil air yang untuk diminum. Allah juga menyebutkan mizajuha zanjabila, ada minuman di dalam surga yang bercampur jahe. Nah, dalam Quran tidak semua tanaman umbi-umbian atau buah-buahan serta sayur-sayuran disebutkan. Hanya ada beberapa buah dan sayur atau umbi-umbian. Misalnya disebutkan pisang. Di surga ada pisang, ada ayatnya. Ada buah anggur, ada buah delima, ada buah tin, ada buah zaitun. Itu disebutkan. Ada lagi kacang-kacangan, kacang panjang, kacang adas, kacang tanah. Ada lagi bawang merah, bawang putih. Ada lagi jahe. Ini nanti ayat tentang jahe. Maksudnya bahwa ada tanaman di surga yang Allah tumbuhkan di dunia. Tentu kalau tumbuh di dunia banyak manfaat yang bisa kita ambil dari tanaman itu. Pisang, kenapa ada di surga ada di dunia? Berarti ada kelebihannya. Anggur juga sama, jahe juga sama. Maka orang-orang yang bertanam jahe tentu akan mendapatkan
barokah dan keberkahan dari tanaman itu. Diminum juga memberi manfaat buat kita. Pasti untuk menyehatkan badan, menyegarkan badan. Tapi jangan kita bayangkan jahe di dunia sama nikmatnya dengan jahe di surga itu jauh beda antara langit dan bumi. Apapun makanan dan minuman di surga jauh lebih nikmat dan enak ketimbang makanan-makanan dunia. Jadi zanjabila artinya jahe. Kalau diketahui sipure, najodoh maulid migra dimasukin kepada maulid migra minuman sipure, ini nama air sipure. Rosan dari muka bandrek, anggota jodoh air sipure. Kalau masuk misalnya pemain dikir atau kasidah remana, bersolawat ulang, diiris-iris tipis jahe, dibaik sisiran sonorin suara di para bersolawat ulang, para dikiri kan jahe. Pemain nak pakai suara seperti para korea. Sebelum mereka memandangkan ayat suci Al-Quran, memakan irisan-irisan tipis jahe. Karena jahe banyak manfaat dan kita secara turun-temurun juga suka memakai. Termasuklah untuk bumbu masakan kita pakai jahe. Jadi inilah luar biasanya tanaman-tanaman yang Allah sebutkan di dalam surga, namun Allah tumbuhkan juga di dunia. Tapi awas, tanaman jahe ini juga bisa menjadi pendidikan kesyirikan atau menjadi wadi'ah. Yang disebut dengan wadi'ah adalah penangkal-penangkal yang diyakini bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Lahir anaknya nak menurui, baik biarnya orang palasi, mabia dia orang contoh untuk naik, mabia dia mariam anaknya, maka itu bermabayodatu ilih dan tui maborjo. Itu macam warna batu sui, bang pinggiran naik atau mencari kan. Jahe pendek-pendek dijahit. Ibarat mohon pembalutna pangikat nak guna membanal. Igon jongkon untuk dana on. Keren tidak. Tapi itu adalah buah kesyirikan. Alam najodoh dia dan anak yang beruntung batu sui, marbulang perak, marbulang perak atau marbulang besi putih. Karena diyakini bisa memberi manfaat dan menolak mudarat. Ada lagi sebagian menggantinya. Indah batu soi bimani toma-toma jahe rumah itu toma-toma rumah abin dalundum. Ibahasan nai adum simpora, ibahasan simpora adum bin tulisan karotes umar tulisan wifi dan azimat warna. Itu buat kesyirikan. Memang benar jahe adalah tanaman surga dan ditumbuhkan ke dunia, tapi kalau digunakan untuk mensyirikkan Allah, bersekutu dengan selain Allah, itu mendatangkan dosa. Dari bangsa jin atau makhluk-makhluk gaib tidak akan takut dengan hal seperti ini. Ngada dia dijihin tu batu soy. Nana mabia dijihin tu bojok-bojok na semua ini nanti. Jadi Bapak sekalian, jangan jadikan tanaman-tanaman surga ini sebagai syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah sejenis minuman. Kalau jahe diperas, anti ditokok, ditutup, diporo, jadi masuk kita sipuk warna. Ibarat susu ansulam siap tu pakai susu di dalam senari kan. Lebih baik memang bagi orang Cina. Anggota tahu sedang musima lawatan di sebelah siap laut dan pada saya berada. Di surat Al-Baqarah itu sudah dijelaskan. Memang panas beda dengan panas jahe.
dan yang paling mahal adalah jahe merah. Maksudnya jahe yang tahu kurang keluarga ini jahe yang sama daripada jahe yang si borong-borong. Jauh lebih mahal karena jahe ide pertama adalah jahe merah yang masih halal. Jadi Bapak sekalian, inilah pilihan Allah terhadap hamba-hambanya satu macam minuman yang bercampur jahe. Maka silakan kita mengaplikasikannya atau mengamalkannya, mengkonsumsinya bila perlu. Tidak ada batasan, tidak ada ketentuan umur sekian atau umur anak-anak tidak boleh minum, tidak ada aturan seperti itu. Yang namanya tanaman surga ditumbuhkan ke dunia banyak manfaat dan tidak mungkin mendatangkan mudarat kecuali berlebihan. Misalnya berlebihan dia minum suatu hal ada larangan, wala tabzir, janganlah berlebih-lebihan. Karena innal mubazzirina kan ikhwan syayatin, yang berlebihan itu adalah saudara setan. Ayat berikutnya, ayat fiha sama salsabila, yang didatangkan dari sebuah mata air di surga yang dinamakan salsabil. Jadi ada mata air di surga terbuat dari kafur. Di awal surah Al-Insan kan, yang Allah sebutkan sebelumnya di ayat yang kelima, innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafur. Air kafur adalah minuman di surga, dan pohon kafur hanya tumbuh di daerah Sumatera atau di Tabiat Nawi, belakangan menjadi Tapanuli. Itu yang disebut dengan warus. Maka disebut kafur itu dengan kafur dari warus atau kafur warus. Nah, itu adalah minuman kelak di surga. Namun di dunia ini mahal harganya, air kafur. Tapi bukan berarti sama dengan kafur pertanian alias dolomit kan? Orang bicara kalau masalah amat wanita usia dolomit, ibaratnya usia tekmilas hidupnya. Salah paham, kafur pertanian. Beda lagi dengan kafur tulis, itu jenisnya bebatuan. Beda lagi dengan kafur candan tembok, ini adalah pohon kafur. Kalau sudah dikatakan kalau di al-mafhum, pada botaran atau air sebalikannya. Selain air kafur, ada juga dalam surah Al-Insan air yang bercampur jahe. Karena air kafur sulit didapat, maka orang menggantinya dengan susu tanpa jahe. Kalau bisa air kafur tanpa jahe, maka jadilah minuman istimewa seperti minuman para penduduk surga. Itu makanya bandrek susu sipode ditambah susu menjadi minuman favorit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling pandai meracik itu adalah istrinya Maimunah. Ibunda kita Maimunah ini jago dalam menyajikan minuman antara jahe, susu dan madu. Istilahnya laksanari STJM ini ya, susu, telur, madu, jahe adalah minuman favorit Rasulullah. Susu, jahe ditambah madu. Yang pandai meracik ukuran dan takarannya adalah Maimunah. Walaupun giliran bermalamnya di rumah Aisyah, di rumah istri Nabi yang lain, Rasulullah akan sembunyi-sembunyi diam-diam masuk ke dalam rumah Maimunah hanya untuk meminum minuman andalan buatan istri beliau. Dan minuman itu sering lengket di bibir Nabi. Ini rahasia rumah tangga Rasulullah dengan Aisyah. Ketika di kamarnya hubungan suami istri, ibunda kita Aisyah dengan Rasulullah, masih terasa sisa-sisa minuman di bibir Nabi. Maka itu yang membuat hati Aisyah dongkol. Rasulullah ini diam-diam pergi sembunyi ke rumah Maimunah. Roman cemburu orang. Ada istri Nabi 9 narmahum, total sulit 12. Narmahum 9, meninggal Zara, 9.
Apa kata Aisyah? Allah, anakku bisa jauh lagi. Anak, nasi giliran dia pilih kursi. Dia tahu umur di Bunda Aisyah masih belasan tahun kan? Artinya usianya masih emosinya masih labil, belum stabil, dia belum tua. Ima kadang-kadang memberi paparan air minuman yang paling disukai oleh Rasulullah yang dibuatkan oleh ibunda kita Maimunah. Jadi aliran sungai itu disebut dengan sungai Salsabila. Isyarat ni pempuih dan Salsabila mana siap daya kan Salsabila. Soalan daya eksipode kan. Mizajuha Salsabila Aina fiha tusamma Salsabila. Mungkin orang tuanya dulu memberi nama Salsabila dengan harapan dia bisa di surga karena itu adalah minuman atau satu sungai yang mengalir di dalam surga. Jadi mungkin di dunia orang tua lain warni dan anak pakai Salsabila adalah satu sungai dari air cair, satu sungai yang disebutkan dalam Al-Quran minumannya orang-orang yang ada di surga. Berikutnya wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya akan kamu kira mereka mutiara yang bertambah. Kalau bagi laki-laki ada Allah sebutkan wa azwajun mutahhar, ada wanita-wanita yang sebaya atau gadis-gadis yang cantik jelita yang disebut dengan bidadari. Kalau seorang perempuan masuk ke surga bagaimana? Ini ayatnya wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Dia akan mendapatkan wildan-wildan. Itu wildan artinya anak. Jadi para istri atau seorang perempuan yang menempati surga akan dilayani oleh anak muda. Azabnya wildan. Tidak hanya satu wildan, banyak wildan yang akan dilayaninya. Itulah kenikmatan di dalam surga. Ternyata Bapak sekalian, hikmah di balik Allah mengkisahkan kehidupan surga itu ada makanan, ada minuman, ada juga pasangan. Ternyata nikmat paling tinggi di dalam surga adalah pasangan. Bagi laki-laki ada perempuan yang sebaya umur 15 tahun yang ketika minum nampak air itu mengalir di tenggorokannya. Begitu cantiknya bidadari di surga. Bagi perempuan juga sama, dia akan dilayani oleh pemuda-pemuda yang usianya 17 tahun, merata, tinggi, tegap, ganteng, tampan luar biasa. Artinya apa? Kehidupan di surga yang paling nikmat adalah bersama pasangan, maka di dunia pun juga sama. Adam alaihi salam diberikan kebebasan menikmati kehidupan surgawi. Apa kata Allah? Adam, kau tinggal sama istrimu di surga ini, makan dan minumlah, nikmati dan cicipilah semua yang ada di surga, kecuali satu pohon ini. Jangan kalian buat dekati pohon ini, kata Allah. Nah, makanan dan minuman kan sudah lengkap. Kenikmatan apa lagi yang kurang di surga? Sudah ada. Tapi justru kan ketika Adam masih hidup sebatang kara, dia tinggal di surga, dia melihat sepasang burung bermesraan, ada jantan, ada betina. Dia berharap kepada hatinya, seandainya saya punya pasangan laksana sepasang burung jantan dan betina, bisa sehidup semati. Qadarullah, Allah buatkan kaki kita Adam tertidur, lalu malaikat pun mengambil dari tulang rusuk kiri Adam paling atas, lalu dipatahkan dengan kun fayakun, jadilah menjelma seorang sosok wanita yang disebut dengan Hawa. Adam pun terbangun, dia lihat perempuan itu, mau dia sentuh, datang larangan. Adam, belum boleh. Bagaimana caranya ya Allah agar saya boleh bersamanya? Kalian
dua harus menikah. Maka Allah menikahkan Adam dan Hawa. Allah menjadi wali, malaikat menjadi saksi. Maharnya membaca sholawat kepada Muhammad. Kan hebat kisahnya. Artinya Adam sendiri merasa kurang kenikmatan surgawi tanpa ditampingi pasangan. Maksudnya Bapak Ibu sekalian, sedia bolak piharto, sedia bolak pisabar kebunmu, lembongan sabagas mimi harta lamdaknya argana. Malah orang di alam bersyukur. Makan minuman ada, bebas berak berlian ada, sebuah kenikmatan dia miliki. Tapi dalam hatinya dia berharap pasangan. Tapi justru ketika pasangan itu Allah berikan, Hawa itu Allah ciptakan, lantas justru perempuan inilah yang membujuknya meninggalkan kenikmatan surgawi yang penuh dengan nikmat itu kan. Ibu iblis Hawa, ibu sudah pohon abad, pohon khuldi. Karena siapa yang memakan buah dari pohon ini, dia akan abadi di dalam surga ini, dia akan kekal. Maka ini disebut dengan pohon khuldi, buahnya disebut dengan buah khuldi. Iblis memutar balikkan fakta, padahal Allah melarang, wala taqrabu hadhihi syajarah. Adam, kalian dua jangan mendekati ini pohon, karena kalau pohon itu didekati, buahnya dipetik dan dimakan, maka dia akan tanggalkan sebuah kenikmatan surga. Pakaian surga itu akan lepas, dia akan telanjang, maka akan terusir dari surga. Iblis putar cerita, Hawa, kalau kau ingin abadi tinggal di surga ini, makanlah buah ini. Dengan memakannya, kau akan kekal abadi di dalamnya, tidak akan pernah diusir. Hawa pun yakin dan percaya dibuat itu. Sugari sana timbangan nenek Hawa, sugari madu memuas pada saat di iblis kan. Di semua di mana tabiat manusia. Sana sugari bisa berkuat langsung dibuatnya. Memang nenek Hawa. Jadi masuk bapak-bapak ibu sekalian, lagi berbelok zaman berlima, dua bicara baik khusus di kaum ibu. Aku salah kau dengan baik dua. Pada mana musibah, pada musibahnya behuwa mentah, aku sidodo tak sana banyak bukan berkat. Karena itu tabiat nenek moyang kita. Satu saja dimakan Hawa sudah salah, tapi justru dia makan dua. Adam alaihissalam kan terpengaruh karena Hawa sudah melepaskan kemewahan kenikmatan surgawi, dia sudah telanjang tanpa busana. Lalu Hawa pun membujuk suaminya, "Engkau pada bila lahu sunang-sunang sudah kenikmatan surga hidupan kembali bidadari bersuami. Allah akan datul menurut sensebuat. Allah nolong ruang yang makan pangan sana. Ibu suruh paksa pangan Adam sana. Ketika Adam memakan itu, malaikat datang lalu mencekiknya, jadilah jauh. Ibu suruh Allah nolong memakan mereka. Itu biaya lah. Beda laki-laki dengan perempuan kan ini jauh naik kan. Mula-mula naik. Sedia ginjang pemuda nak borui, sedia amal dari badannya gincunya, ambaroh naik berada lain. Namanya mardai kan jadi memakai pakaiannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kembali kepada kebahagiaan di surga. Allah berikan bagi perempuan wildan, anak-anak muda yang gagah perkasa, ganteng luar biasa untuk melayaninya. Tapi yang pasti kaum bapak tidak perlu cemburu. Seberapa hebat, seberapa ganteng pun wildan, namun manusia yang menikmati surga itu jauh lebih gagah, tampan dan ganteng. Apa kata Rasulullah dalam sabdanya? Kita akan dibangkitkan di padang mahsyar seperti Allah menciptakan Adam dan Hawa. Berarti pada